Perkenalkan, nama saya Leona Seragi dengan NIM 11S24019. Di sini saya mempresentasikan dan ingin mempresentasikan hasil dari praktikum 4, yaitu file yang pertama tentang informasi murid. Di sini ada file utama, yaitu relasi antar objek atau struktur program. Diagram kelas menunjukkan hubungan yang jelas antar entitas. Yang pertama ada inheritance atau pewarisan. Ada kelas abstrak yang bertindak sebagai kelas dasar, yang memiliki atribut umum seperti nama dan usia. Selanjutnya ada kelas student dan subkelas yang mewarisi extend dari person. Artinya seorang student adalah juga seorang person, tetapi dengan atribut tambahan seperti NIM dan mata kuliah yang terdaftar. Yang kedua ada composition atau komposisi. Kelas home memiliki hubungan komposisi dengan address dan person, yang digambarkan dengan garis lurus yang memiliki simbol berlian hitam di ujungnya. Selanjutnya, simbol ini menunjukkan bahwa home terdiri dari atau memiliki sebuah address dari sebuah person sebagai pemiliknya atau owner. Keberadaan address sangat bergantung pada home. Yang ketiga ada interface atau antarmuka. Interface workable mendefinisikan sebuah kontrak, yaitu metode work. Kelas student mengimplementasikan interface ini. Interface dari implement, yang berarti setiap objek student diwajibkan untuk menyediakan implementasi konkret dari metode work. Dalam hal ini, student work dengan cara belajar. Yang keempat ada asosiasi. Terdapat relasi asosiasi antara student dan course. Relasi ini menunjukkan bahwa student bisa mendaftar atau enroll ke sebuah course. Hubungan ini digambarkan dengan panah putus-putus. Selanjutnya ada implementasinya di sini. Di sini ada program utamanya, yaitu app.java. Merupakan kelas utama yang berfungsi sebagai titik masuk program yang menangani input dari pengguna dan mengorkestrasi pembuatan serta interaksi antar objek. Selanjutnya, di sini ada kelas model. Kelas-kelasnya ini berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint untuk objek-objek. Kelas modelnya di sini ada person.java, student.java, workable.java, address.java. Person.java ini merupakan abstrak yang artinya kelas dasar untuk entitas manusia. Selanjutnya ada student.java. Student.java ini merupakan subkelas dari person yang mewakili seorang mahasiswa. Selanjutnya ada address.java yang mewakili alamat fisiknya, dan home.java yang mewakili rumah yang memiliki hubungan dengan person dan address. Yang terakhir ada course.java yang mewakili mata kuliah. Lalu workable.java atau interface-nya mendefinisikan kontrak atau perilaku yang harus dimiliki oleh kelas yang mengimplementasikannya. Konsep utamanya adalah inheritance, polymorphism, encapsulation, dan composition. Di sini yang pertama ada app.java. App.java ini merupakan pusat kendali. Alurnya yang pertama input data menggunakan scanner untuk menerima input data dari pengguna seperti NIM, nama, dan usia. Lalu detail rumah, mata kuliah, Di sini ada kota. Lalu yang kedua ada pembuatan objeknya. Pembuatan objeknya ini
Berdasarkan input, program membuat beberapa objek. Yang pertama, sebuah objek student, yang juga merupakan person. Yang kedua, sebuah objek home yang dihubungkan dengan objek student. Dan yang terakhir ada objek course. Yang ketiga, ada interaksi objek. Objek student didaftarkan ke mata kuliah atau enroll course. Yang keempat ada polymorphism dan casting. Di sini memerhatikan baris person sama dengan new student, yang merupakan contoh polymorphism di mana objek student diperlakukan sebagai objek person. Untuk mengakses metode fisik spesifik student seperti get name atau enroll course, kita perlu melakukan downcasting. Setelah memeriksa tipenya dengan instead of. Yang kelima ada output. Program mencetak semua informasi yang telah diinput dan dikelola oleh objek-objek. Lalu ada kelas person.java dan student.java. Kelas ini merupakan contoh dari inheritance. Di sini person.java, personnya ini merupakan kelas abstrak yang mendefinisikan sifat umum dari setiap orang, yaitu nama, umur. Murid memiliki atribut dan metode spesifiknya sendiri, seperti name dan enroll course. Dengan super name, age, student meneruskan data ke konstruktor person untuk menginisialisasi atribut yang diwarisinya. Selanjutnya ada kelas home.java dan address.java. Sebelum itu, kelas student.java merupakan subkelas yang mewarisi extend sifat-sifat dari person. Selain name dan age, student memiliki atribut dan metode spesifiknya sendiri seperti name dan enroll course. Selanjutnya, ada kelas home.java dan address.java merupakan contoh composition di mana sebuah objek memiliki objek lain. Di sini objeknya adalah home dan objek lainnya itu address. Home merupakan kelas yang tidak hanya menyimpan model rumah, tetapi juga memiliki referensi ke objek person yang menghuninya dan sebuah objek address. Memerhatikan bahwa objek address dibuat di dalam konstruktor home menunjukkan hubungan kepemilikan yang kuat. Selanjutnya ada address.java, merupakan sebuah kelas sederhana yang hanya menyimpan street dan city, yang merupakan contoh encapsulation karena atributnya privat dan hanya bisa diakses melalui metode gather. Selanjutnya ada interface workable.java dan kelas student.java, yang merupakan contoh dari demonstrasi dari interface dalam Java. Workable di sini, interface ini hanya mendefinisikan satu metode, yaitu void work. Interface-nya adalah kontrak, ia tidak memiliki implementasi. Selanjutnya ada student.java. Student.java ini kelas yang mengimplementasikan interface workable, yang artinya student harus menyediakan implementasi konkret untuk metode work. Seperti yang terlihat di kode ini, memungkinkan kita untuk memastikan bahwa objek-objek dari tipe workable memiliki perilaku yang sama tanpa harus memiliki hubungan inheritance. Kesimpulannya di sini, programnya ini secara efektif menggunakan pilar OOP yang untuk menciptakan struktur kode yang terorganisir. Ada inheritance, polymorphism, encapsulation, composition, dan interface. Selanjutnya di sini ada program
program bernama kasir. Di sini filenya ada file utamanya ada app.java. Di sini program ini mensimulasikan sistem kasir. Dibangun dengan pendekatan OOP yang dimana setiap entitas seperti produk, kasir, dan log transaksi direpresentasikan sebagai objek. Tujuannya untuk mengelola data produk dan kasir serta mencatat transaksi pelanggan. Di sini ada kelas utamanya yaitu app.java. App.java di sini merupakan otak programnya. Yang pertama ada input produk. Programnya meminta pengguna untuk memasukkan data produk, nama, satuan, berat, harga secara berulang hingga pengguna mengetik 3 strip. Lalu, input kasir, setelah semua produk dimasukkan, program meminta data kasir, yaitu nama, hingga pengguna mengetik 3 strip. Lalu, proses transaksi ini adalah bagian utama. Program terus berjalan dalam sebuah loop yang untuk melayani pelanggan. Pengguna memilih kasir lalu memasukkan produk dan jumlah yang dibeli. Program menghitung total belanja dan memperbarui total penjualan kasir. Dan proses ini berhenti jika pengguna memilih kasir dengan indeks 0 atau kurang. Di sini ada kelas helper.java. Kelas helper ini merupakan manajemen datanya yang menggunakan ArrayList untuk menyimpan daftar produk dan daftar kasir. Karena metodenya statik, kita bisa mengaksesnya tanpa perlu membuat objek helper. Untuk menyimpan data yang perlu diakses secara global oleh semua bagian program. Di sini ada add product dan add kasir yang berfungsi untuk menambahkan objek baru ke daftar. Selanjutnya ada get product dan get kasir untuk mengambil objek berdasarkan indeksnya. Dan yang terakhir ada print product dan print kasir untuk mencetak daftar produk atau kasir ke konsol. Selanjutnya ada kelas product.java. Kelas ini merupakan blueprint untuk produk yang berfungsi sebagai data objek. Program kelas ini memiliki konstruktor untuk menginisialisasi atribut-atributnya, yaitu nama, satuan, berat, dan harga. Dan metode getter untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, ada kelas kasir.java. Objek kasir bertanggung jawab atas penjualan. Setiap objek kasir melacak total penjualannya sendiri. Di sini ada konstruktor menginisialisasi nama kasir dan total penjualan mulai dari 0. Selanjutnya ada metode layani pelanggan. Metode ini merupakan metode inti yang menerima rilis dari produk log. Metode ini menjumlahkan total harga dari semua item di dalam daftar tersebut, menambahkan jumlah ke total penjualan kasir, lalu mengembalikan total belanja pelanggan saat itu. Selanjutnya yang terakhir ada kelas product.log.java. Kelas product.log ini mencatat setiap item transaksi yang menghubungkan antara produk yang dibeli dengan jumlahnya. Ada atribut yang merupakan sebuah referensi ke objek produk dan jumlah item yang dibeli. Selanjutnya ada get total harga untuk mengalihkan harga produk dengan jumlahnya untuk mendapatkan total harga subtransaksi. Kesimpulannya, di sini menggunakan konsep OOP yang untuk memecahkan masalah yang kompleks dan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Di sini dibagi ada modularitas
yaitu setiap kelas yang memiliki tanggung jawab yang jelas. Produknya hanya tentang data produk, kasir hanya tentang penjualan, dan app hanya tentang alur program. Lalu ada reusabilitas, objek produk dan kasir dapat digunakan kembali di berbagai bagian program. Dan yang terakhir, penyimpanan data terpusat. Kelas helper menyediakan cara yang efisien untuk mengelola data global tanpa membebani kelas lain. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.